Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Julia Asharani dengan NIM L0512511082, Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, kelas B, mata kuliah Pengantar Sosial Ekonomi Perikanan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan aspek ke-9 ekonomi perikanan mengenai kesehatan dan keamanan pangan. Yang pertama, mari kita masuk ke pendahuluan. Saya mengambil topik ini yaitu karena Indonesia memiliki potensi lahan budidaya yang sangat besar, mencapai 17,91 juta hektar, di mana sektor perikanan merupakan yang terbesar di bidangnya. Namun, pemanfaatannya baru sekitar 6%, di mana komoditas perikanan unggulannya yaitu udang, rumput laut, tilapia, lobster, dan kepiting menjadi faktor penting untuk menghadapi pertumbuhan populasi dan kebutuhan pangan. Hal ini sangat disayangkan jika Indonesia tidak memanfaatkan potensi lahan budidayanya dengan baik. Nah, untuk dapat dengan lancar melakukan kegiatan ekspor ke luar negeri, salah satu standar yang harus dipenuhi yaitu keamanan dan kesehatan pangan dari produk yang diekspor. Definisi dan lingkup bahaya dari KKP. Yang pertama, kesehatan dan keamanan pangan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu biologi, kimia, dan fisik. Nah, dalam hal ini, bahaya biologinya yaitu meliputi patogen seperti bakteri dan toksin seperti histamin yang dapat membuat seorang mengonsumsinya menjadi alergi seperti gatal-gatal dan lain sebagainya. Nah, biologi ini merupakan penyebab terbesar penolakan produk perikanan Indonesia, menyumbang 64% dari total kasus penolakan pada tahun 2010. Yang kedua, ada bahaya kimia. Bahaya kimia ini terkait dengan residu zat asing yang digunakan dalam proses produksi, terutama residu bahan kimia seperti antibiotik pada budidaya udang. Dan yang terakhir ada bahaya fisik, termasuk kontaminan seperti logam, kaca, ataupun benda asing keras atau tajam lainnya yang tidak diharapkan dalam produk. Yang kedua, mari kita masuk ke pembahasan. Jaya kegagalan mutu dan dampak kerugian ekonomi. Kerugian ekonomi akibat non-kepatuhan KKP dapat diukur secara langsung melalui penolakan produk perikanan di pasar ekspor. Data historis menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam menjaga mutu produk yang diekspor. Pada tahun 2010 saja, tercatat 146 kasus penolakan ekspor komoditas perikanan. Adapun analisis rinci yang mengungkapkan bahwa penyebab utama penolakan ini didominasi oleh masalah sanitasi dasar sebanyak 64%. Berikut adalah tabelnya, disusun oleh filthy atau kotoran sebanyak 26%, akibat residu kimia sebanyak 6%, dan akibat misbranding atau label tidak sesuai sebanyak 4%. Nah, dapat kita lihat bahwa kontaminasi biologi merupakan kegagalan kritis dalam pengendalian suhu dan higienis selama penanganan pasca panen. Dan kerugian ini mencakup kesehatan konsumen tertinggi. Maksudnya, di sini kita bisa melihat bahwa Indonesia belum bisa mengolah dengan baik komoditas perikanannya sehingga rawan terjadinya kontaminasi biologi. Kemudian ada struktur biaya mutu atau Cost of Quality atau COQ. Analisis biaya mutu yang mendalam pada industri hasil perikanan menunjukkan struktur biaya yang sangat rasional bagi perusahaan yang ingin meminimalkan risiko penolakan. Contohnya saja pada studi kasus pada industri filet kakap merah yang menunjukkan bahwa dominasi biaya pencegahan dari total biaya mutu yang diinvestasikan, biaya pencegahan menyumbang 96,52%. Nah teman-teman, tabel berikut menunjukkan bahwa biaya pencegahan menyumbang 96,52% persentase dari total biaya mutu, yaitu keuntungan jika pemerintah mau sedikit saja memperhatikan tentang packing, pemeliharaan bahan baku atau es balok, pelatihan mutu internal atau eksternal, dengan biaya kegagalan eksternal sebanyak 0,00% atau tidak ada. Hal ini merupakan langkah bijaksana yang harus dilakukan oleh pemerintah, sebab dengan melakukan presentasi biaya pencegahan, ini merupakan investasi yang proaktif, yang efisien, dan dapat mengeliminasi kerugian eksternal. Jadi yang ketiga, kesimpulan, kajian aspek ekonomi kesehatan dan keamanan pangan atau disingkat KKP pada sektor perikanan Indonesia menunjukkan bahwa KKP adalah investasi esensial, bukan sekadar biaya yang berfungsi sebagai penggali daya saing dan mitigasi risiko. Dua temuan utama dapat disintesis. Yang pertama,
Pemerintah harus fokus pada infrastruktur hulu, sebab data penolakan ekspor secara tegas menunjukkan bahwa masalah KKP di Indonesia didominasi oleh kelemahan sanitasi dan penanganan dasar, dengan 90% kasus penolakan disebabkan oleh patogen atau toksin dan filthy. Ini menggarisbawahi urgensi perbaikan infrastruktur di titik pendaratan ikan seperti pelabuhan perikanan untuk penjamin kualitas bahan baku dari awal. Yang kedua, ada rasionalitas biaya preventif, yaitu analisis cost of quality yang membuktikan bahwa investasi preventif yang tinggi, yaitu 96,52% dari COQ pada pengendalian critical control point, terutama pada rantai dingin dan packing, adalah strategi yang paling efisien secara finansial karena berhasil menekan biaya kegagalan eksternal atau penolakan menjadi nol, sehingga model ini harus menjadi blueprint bagi seluruh industri perikanan. Mengapa Indonesia harus memperhatikan KKP? Sebab KKP dapat menjadi proyeksi untuk menuju Indonesia Emas pada 2045. Kepatuhan KKP merupakan fondasi yang tidak dapat ditawar untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, di mana sektor perikanan diharapkan menjadi epicentrum pembangunan nasional. Hanya dengan menjamin keamanan dan mutu produk perikanan, Indonesia dapat secara berkelanjutan meningkatkan kontribusi subsektor perikanan budidaya terhadap PDB nasional, mendorong investasi, dan menjamin nilai tambah ekonomi bagi para pelaku usaha, sekaligus memenuhi peningkatan kebutuhan protein global di masa depan. KKP dalam rangka ekonomi biru memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi sejalan dengan kelestarian sumber daya laut, menciptakan siklus keberhasilan ekonomi dan ekologis yang berkelanjutan. Baiklah, sekian dulu presentasi yang dapat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.